Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang satu tema yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang target. Bagaimana kita bisa mencapai target, bagaimana kita bisa mencapai resolusi, dan bagaimana harapan-harapan kita bisa tercapai sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu apa yang biasa teman-teman pikirkan saat mendengar kata target. Ya, misalnya Anda kerja, target kamu segini, target kamu segitu. Ini yang harus kamu capai. Oh, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Pusing kan? Stres kan? Nah, karena kita terbiasa mendengar kata target, sehingga apa? Kita sering menghindari pekerjaan-pekerjaan yang ditarget. Ya, itu terjadi karena biasanya ya target itu sulit untuk dicapai. Rencana yang sudah kita buat tapi tidak membuahkan hasil sesuai dengan target. Nah, sehingga ketika mendengar kata target, tiba-tiba pikiran kita langsung mengasosiasikan target itu pada sesuatu yang sangat tidak kita senangi. Nah, betulkah demikian? Kita akan bahas. Teman-teman semua, sebetulnya kan target itu adalah acuan. Target itu adalah sebuah titik pencapaian yang harus kita raih dalam pekerjaan apapun, termasuk dalam hal menulis. Misalnya, Anda ingin menulis dalam 30 hari, targetnya 30 hari. Ya. Kalau teman-teman sudah terasosiasi target itu sesuatu yang sangat berat, Anda juga pesimis untuk bisa mencapainya, maka sebelum menulis Anda sudah langsung pesimis. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mensiasati itu? Yang pertama tentu kita harus mengubah mindset kita tentang target. Bahwa target itu adalah sesuatu pencapaian yang harus kita raih. Ya, jadi dengan target kita tahu sejauh mana kita bisa melakukan sesuatu dengan optimal. Jadi target itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Adapun ketika teman-teman tidak mencapai target, itu bukan berarti Anda tidak maksimal, ya. Kenapa? Karena kita ada faktor-faktor lain yang menentukan tercapainya sebuah target. Atau misalnya target itu adalah sesuatu yang harus Anda raih. Ketika Anda tidak bisa mencapai target itu, maka kita nggak mesti harus pusing, ya. Kita nggak mesti harus menjudge diri bahwa kita tidak mampu, gitu. Karena tadi ada faktor-faktor lain ketika kita tidak mencapai target itu. Nah, yang baik adalah teman-teman semua, setelah kita membangun mindset yang benar tentang target, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan titik fokus. Nah, kebanyakan kalau kita stres tentang target tidak tercapai, itu biasanya karena kita fokus pada hasil. Ya, betul, target itu hasil. Tapi kan hasil itu adalah sebuah konsekuensi. Hasil itu adalah sebuah akibat. Maka seharusnya fokusnya itu pada sebabnya. Ya. Fokusnya adalah pada sebab. Apa itu sebab? Sebabnya itu adalah hal-hal yang biasa bisa kita kendalikan, hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya saya berikan gambaran, teman-teman para peserta menulis yang saya bina, itu memang kita targetkan untuk menulis 30 hari. Ya, satu buku 30 hari. Tapi kalau dipikir-pikir kan berat juga gitu. Saya menulis juga sudah berbulan-bulan nggak selesai, ini ditantang untuk 30 hari. Ya, memang kalau kita langsung mikir 30 hari kan berat.
ya, sibuk dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita fokus, kita susun rencana dengan matang, misalnya ya, saya biasa mengajarkan seperti ini. Pertama, Anda meluangkan waktu dulu 1 jam untuk nulis. Ya. Jadi Anda 23 jam boleh melakukan apapun, tapi please luangkan waktu selama 1 jam. Ya. Kalau Anda memang siap mengikuti tantangan menulis ini, kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, tentukan mau berapa halaman nulisnya. Misalnya 120 halaman. Ya, 120 halaman itu tinggal dibagi menjadi 30 hari. Berarti 1 harinya Anda nulis 4 halaman. Nah, 4 halaman ini gimana caranya kita bisa selesai nulis dalam 1 jam itu. Nah, kemudian saya mulai ajarkan cara menulis cepat, cara mengembangkan ide, cara membangun fokus dalam menulis, dan lain sebagainya, untuk membantu peserta bisa menulis 1 jam 4 halaman secara konsisten. Jadi tidak terlalu fokus pada 4 halamannya, tidak terlalu fokus pada hasil 30 hari, tapi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan semudah mungkin. Sehingga betul, banyak dari para peserta menulis itu yang berhasil menulis buku. Hanya dengan meluangkan waktu yang kecil, 1 jam 4 halaman. 1 jam itu fokus nulis. Ya, gitu. Itu adalah contoh bagaimana saya mendesain sebuah target sehingga jauh lebih mudah. Jadi fokusnya itu teman-teman semua, untuk kita bisa mencapai target, menurut saya dan pengalaman saya adalah bagaimana kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, fokus pada hal-hal yang bisa kita jalankan. Lalu kita hitung, kita ukur, kalau misalnya kita ingin mencapai ini, maka kita harus melakukan apa. Nah, dalam konteks menjual juga sama, ya. Ketika saya ingin meningkatkan penjualan, maka biasanya saya akan memfokuskan pada hal-hal yang bisa saya lakukan. Misalnya dengan saya tidak bisa menentukan target. Misalnya saya menjual barang 1 hari dengan 1 juta, ya kan? Omsetnya 1 juta 1 hari, 1 juta dengan menjual barang harganya misalnya 50.000. Artinya 1 bulan saya harus 1 hari saya harus menjual 20 produk, ya kan itu cukup berat ya. Tapi saya bisa mengajak orang lain, merekrut reseller gitu kan, untuk mengajarkan mereka untuk sama-sama berjualan. Sehingga ketika misalnya saya punya 20 reseller, mereka dapat satu, akhirnya target penjualan saya tercapai juga. Ya, 20 orang gitu tercapai. Kenapa? Karena 20 kali 50 kan 1 juta juga gitu loh omsetnya gitu. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan ukur untuk mencapai target. Dan yang paling penting adalah ketika kita ingin bisa mencapai target adalah lakukan itu dengan enjoy. Dan ketika teman-teman tidak mencapai target, bukan berarti semuanya berakhir. Coba lagi, ya, karena kita tidak akan pernah tahu hasil kalau kita nggak coba. Gitu. Anda ingin jadi penulis, ya, ingin menjadi penulis sukses, tapi di pikiran Anda merasa bahwa apakah saya bisa? Kan saya masih pemula, kan saya nulis juga belum bagus. Apakah saya bisa menjadi penulis yang sukses? Ya kan? Itu ada pikiran-pikiran pesimis. Maka bagi saya, coba aja dulu, ya, jalankan aja dulu dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau teman-teman bisanya hanya menulis updatean status di Facebook misalnya, ya sudah, nulis saja dulu. Ya, nulis saja dulu sampai teman-teman konsisten, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Membuat video, sharing, ya. Saya juga fokus pada apa yang bisa saya lakukan dulu. Saya tidak harus menunggu sampai semuanya sempurna. Saya jalankan dulu, lalu nanti evaluasi. Nah, pentingnya ketika kita sudah melakukan action dulu, maka kita akan menemukan masalah-masalah. Nah, ketika
Ada masalah itu maka kita fokus untuk mencari solusinya. Ilmu, kita nyari ilmu, cari jalan keluarnya. Nah, ilmu yang kita dapatkan pasti akan relevan. Kenapa? Karena dihadapkan dengan eh, dihadapkan dengan masalah. Persis seperti teknik pelatihan saya biasanya teman-teman semua, kalau yang lain mungkin di awal kasih dulu materi, pengantar semua, detil ya kan, baru mereka menulis. Kalau saya enggak, nulis aja dulu. Nulis aja dulu semampunya, fokus ya kan, sebisanya, baru nanti materi dikasih perlahan. Tujuannya apa? Ketika dia menulis, misalnya dia bingung harus mengembangkan ide, maka saya kasih materi itu. Sehingga apa? Ada masalah, langsung ada solusinya. Ketika dia bingung bagaimana membuat sebuah alur cerita, saya kasih materinya sehingga mereka nggak bingung lagi. Sehingga apa? Materi yang diberikan itu cocok. Karena apa? Karena dia menghadapi masalah dulu. Ya. Jadi poinnya adalah teman-teman semua, ketika Anda menghadapi sebuah masalah, target yang tidak tercapai, ya fokus pada membangun mindset dulu yang benar terhadap target. Kemudian fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kemudian cari solusi, cari cara agar kita bisa mencapai target itu. Jangan berhenti, jangan kemudian membuat kita mundur. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa membantu Anda untuk lebih meningkatkan diri dalam mencapai target dan goal Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.